Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrina Hajarani dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang TJBL. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peralatan kerja fiber optik. Sebelumnya, apa fiber optik itu? Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, yang memiliki diameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Peralatan kerja fiber optik terbagi menjadi dua. Satu, mengenal peralatan kerja fiber optik. Kedua, penggunaan peralatan kerja fiber optik. Apersepsi atau pengertian. Soft switch merupakan sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus, seperti gambar di samping. Kedua, konsep kerja protokoler server soft switch. Sebelumnya, apa itu POIP? POIP adalah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Sedangkan komponen perangkat POIP adalah 1. Protokol, 2. POIP server, 3. POIP switch, 4. Proses codec, 5. Softphone, dan 6. POIP gateway. Selanjutnya, ada manfaat dan tujuan POIP. Manfaat dan tujuan POIP 1. Memungkinkan untuk dapat melakukan komunikasi antara pengguna jaringan telepon dengan pengguna jaringan internet. Soft switch memungkinkan terjadinya otomatisasi untuk beberapa tugas yang berbeda, termasuk mengambil pesan suara, penagihan, dan bahkan merekam panggilan. Tujuannya, penggunaan POIP adalah untuk memaksimalkan penggunaan internet yang sudah ada dan menambah jangkauan telepon menjadi mendunia dengan biaya yang sangat terjangkau loh. Di sini juga ada fungsi POIP. Di antaranya adalah signaling. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju, sehingga dapat melakukan inisialisasi atau penyampaian pesan atau percakapan. Kedua, database. Layanan database adalah salah satu fungsi POIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Selanjutnya, ada call connect atau disconnect. Barrier control. Barrier control memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. Selanjutnya, ada codex operations. Berguna sebagai coder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmitted suara menjadi sinyal atau sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Selanjutnya, ada contoh aplikasi POIP. Salah satunya aplikasi POIP yang tersedia adalah Skype. Tahukah kamu apa itu Skype? Skype adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skype. Skype menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi dengan sistem server untuk autentikasi username atau password dan registrasi dengan Skype. Dengan Skype Directory Server, versi modifikasi dari protokol HTTP digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama Skype client. Keuntungan yang dimiliki aplikasi ini adalah tersedianya layanan keamanan dalam pertransmisian data yang berupa suara. Seperti gambar di bawah ini, di samping. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan POIP. Kelebihannya bisa digabung dengan jaringan telepon lokal. Keduanya
biaya lebih rendah. 3. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data. Dan yang terakhir, penggunaan bandwidth lebih kecil. Tetapi, di sini juga ada kekurangannya, yaitu regulasi terbatas. Keduanya, kualitas suara tidak jernih. Dan ketiganya, peralatan relatif mahal. Dan yang terakhir, berpotensi jaringan terhambat. Selanjutnya, ada jenis perangkat dalam soft switch, yaitu antara lain Media Gateway Controller atau yang disingkat dengan MGC, Application Server, Media Server, terus Application atau Future Server yang disingkat dengan AP atau FS, dan yang terakhir adalah Signaling Gateway dalam singkatan SG. Media Gateway Controller atau dalam singkatan MGC. Tahukah kamu apa itu Media Gateway Controller? Media Gateway Controller Function adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet, seperti gambar di samping. Kalian bisa memahami sendiri ya guys. Selanjutnya di sini ada Application Server atau dalam singkatan AS. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu Application Server? Application Server diartikan sebagai entitas pengeksekusi aplikasi. Fungsinya adalah menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk aplikasi dan layanan, misalnya fitur OSS dan NMS. Seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, ada media server atau yang disingkat dengan MS. Tahukah kamu apa itu media server? Media server merupakan server yang diklasifikasikan sebagai server khusus dalam pemrosesan media Digital Signal Processing atau DSP, seperti kemampuan pengenalan suara, voice recognition, video conferencing, dan lainnya, yang menurut spesifikasi perangkat secara khusus, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, ada Signaling Gateway, atau dalam singkatan SG. Signaling Gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan dari jaringan soft switch ke SS7, PSTN, atau PLNN. Seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, ada application atau future server yang disingkat dengan AP atau FS. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu application atau future server? Future server menggunakan sumber daya layanan yang terkait dengan komponen lain pada software tersebut. Selanjutnya, ada kapasitas soft switch. Kapasitas soft switch ada dua. Yang satu, soft switch harus mampu menangani trafik panggilan minimal 4 juta BHCA dan secara fleksibel dapat ditambah kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kapasitas sistem harus didesain secara modular. Dan dalam penambahan modul-modulnya tidak akan mengganggu operasi sistem yang sedang berlangsung. Hot swappable. Di sini ada fitur-fitur soft switch. Di antaranya abbreviated dialing, call forwarding, call waiting, conference call, clip-on call waiting, calling line identification, presentasi, dan yang terakhir adalah cancel call waiting. Di sini ada beberapa cara kerja. 1. Cara kerja soft switch. Fungsi soft switch hanya setara dengan switch analog dan tidak memberikan layanan yang lain. Yang kedua, konsep kerja soft switch. Bagian yang paling kompleks dalam sentral lokal bagian software yang mengatur call processing. Yang ketiga, cara kerja software soft switch. Pada saat pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket menggunakan protokol IP teleponi seperti H323 atau SIIP, maka sinyal akan menerima soft switch. Yang keempat, arsitektur jaringan soft switch. Soft switch merupakan entitas berbasis software yang menyediakan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP.
SoftSwitch diperkenalkan dan dikembangkan oleh International SoftSwitch Consortium atau dalam singkatan ISC, yang sekarang telah berubah namanya menjadi International Packet Communication Consortium dalam singkatan IPCC atau ISC, dan terakhir berubah lagi namanya menjadi Multi-Service Switching Forum dalam singkatan MSF. Selanjutnya, menurut referensi ISC, arsitektur jaringan SoftSwitch ditinjau dari dua hal, yaitu Functional Plan dan Functional State. Functional Plan SoftSwitch. Functional Plan SoftSwitch. Functional Plan menunjukkan pemisahan fungsional entitas secara gratis besar pada jaringan Voice over IP atau VoIP. Functional atau Plan SoftSwitch terdapat 4 bagian, yaitu Transport Plan, Call Control dan Signaling Plan, Service and Application Plan, dan yang terakhir Management Plan. Yang kedua, Functional Entitas SoftSwitch. Functional Entitas SoftSwitch merupakan entitas secara logika dalam jaringan VoIP. Functional Entitas menggambarkan fungsi logika komponen-komponen dalam arsitektur SoftSwitch. Thank you for watching. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada suara cara bicara saya yang kurang lancar. Jangan lupa subscribe, like and share video ini agar kami tetap berkarya.